kasih Dena selaku MC. Jadi sebelum memulai, izinkan saya mengawali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta, kemudian adik-adik mahasiswa yang sudah join di Zoom maupun yang sedang menonton secara live di YouTube. Terima kasih. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi nama saya Aditra Pratnyana, saya staf dosen di jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di pagi hari ini diminta untuk menjadi moderator di acara webinar Expo Integer yang kedua. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan, apalagi narasumber kita di pagi hari ini sangat spesial Bapak Ibu dan adik-adik peserta semuanya. Jadi kita mengundang atau kita langsung sapa saja narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Ono Widodo Purbo PhD, atau yang dikenal juga Bapak Ono W Purbo, atau dikenal juga Bapak Internet Indonesia. Mungkin boleh dibantu di spotlight beliau. Banyak banget. Wah, selamat pagi Bapak. Pagi-pagi, sorry nggak ada kamera ini, jadi nggak bisa ngeluarin layar. Nggih. Ya. Pagi Bapak, sehat Pak? Pagi, sehat, terima Sehat, kasih. terima kasih. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing bersama kami di sini Pak Ono. Oke. Bisa Pak Adit lagi bingung. Iya, ini saya nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa, udah kameranya nggak keluar pokoknya. Ntar saya Oh gitu. share screen, tenang aja. Ntar Oh saya share siap. screen. G. Terima kasih Pak Ono. Ya, jadi mungkin sebelum beliau lanjut memaparkan materi, saya ingin sedikit menyampaikan CV singkat beliau, ya, karena kalau saya sampaikan semua CV ini sepertinya nanti saya sendiri yang presentasi Pak Ono. Jadi pendidikan beliau S1 di ITB, lulusan terbaik ITB, kemudian melanjutkan di S2 dan S3 di Kanada. Di S3-nya beliau di Waterloo University ya Pak Ono ya. Kemudian penghargaan, wow ini banyak sekali penghargaannya. Mungkin yang terakhir kemarin beliau memperoleh penghargaan di bulan November sebagai atau mendapatkan penghargaan Postal Service Award dari Internet Society. Ya, jadi banyak sekali penghargaan beliau di sini. Nah, jadi beliau di pagi hari ini akan membawakan topik yang sangat menarik sekali. Ya, topiknya itu adalah digitalisasi ekonomi guna menyongsong Indonesia maju. Ya, saya kira topik yang akan sangat menarik sekali, apalagi dibawakan oleh Pak Ono. Ya, saya sangat sering ikut webinar Pak Ono, Pak. Terakhir itu saya ikut webinarnya Pak Ono yang menjelaskan tentang Orange Pak, itu di mana ya? 2 bulan lalu kalau nggak salah itu saya ikut. Jadi Oh, di Pak YouTube Ono ya? membawakan materi. Enggak Pak, di webinar itu Pak, Oh, universitas webinar. apa organisasi? Iya Pak. Jadi topiknya tentang data science, tapi Bapak di sana membawakan juga bagaimana menggunakan aplikasi Orange itu kalau nggak salah. Jadi itu terakhir saya ikut webinar Bapak. Kemudian juga sempat ikut yang kalau tatap muka terakhir dengan Bapak itu di Kominfo Denpasar, Pak. Tahun berapa itu? Pokoknya Bapak membawakan tentang Raspberry Pi waktu itu. Menjelaskan gimana caranya membuat mini home theater dengan Raspberry Pi. Di waktu itu di peserta diajarkan cara pakai XBMC dulu namanya, kalau sekarang Oh, kan Kodi, XBMC Pak. ya. Terakhir, iya Pak, itu terakhir saya tatap muka dengan Bapak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ono sudah meluangkan waktunya di sini. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, jadi saya persilahkan Pak Ono untuk bisa menyajikan materinya. Untuk waktu di sini saya barusan di-chat oleh panitia kurang lebih 1 jam Pak Ono. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta yang hadir di sini maupun yang sedang menonton di YouTube katanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya persilahkan atau saya berikan waktunya untuk
Pak Unu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih teman-teman panitia semua. Om Nggih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Eh, Pak. salam-salam yang lain nggak hafal. Kan ada salam kebajikan apa? Ah, puyeng saya. Betul. Namo budaya. Nama budaya. Ah, ya itu dah. Oke, Nggih. saya langsung share screen aja biar cepet gampang. Eh, kita fokusnya ke digital ekonomi ya hari ini digital ekonomi. Cuman waktunya karena sempit cuma 1 jam, saya akan coba cepet. Nanti ujungnya sebetulnya nanti data science sih sebetulnya. Kalau bisa didalami, Ah, kuncinya ada di situ. Tapi sekarang, sorry, ini dulu aja. Silakan dicatat. Saya gedein lah biar gede. Jadi kalau nanti kalau pengen diskusi silahkan pakai Twitter, kalau koordinasi bisa pakai email, kalau mau belajar ini ada kuliah saya di sini free, LMS Ono Center ORID/Moodle. Kalau di Undisa ada Undiska ya? Undiksa, ya. Undiksa, alah Undiksa, Pak. susah banget sih Iya. ngomongnya. Nih, Kalau di Undiksa ada e-learning pakai Moodle, ini kuliah saya bisa ada. di copy. Iya. Jadi itu ada. Oh, iya ya, Pak ya. Ntar saya kasih lihat lah. Ini saya kasih. Jadi kalau di Undiksa ada Oh. e-learning pakai Moodle, saya kasih lihat aja. Mm-mm. Saya masuk ke Moodle saya ini. Oh, sorry. Pakai slash Moodle. Moodle. Oke. Iya. Eh, nah, ini dia masuk. Saya gedein dikit lah. Nah, ini di sini di paling depannya ini ada backup file. Ini penting, sorry. Backup file. Backup file ini ya. Oke. Nah, ini makhluknya backup file ini. Ini adalah backup kuliah. Biasanya backup kuliah ini tidak pernah dikasih ke orang lain. Ini buat si dosennya atau si administratornya aja. Cuman saya agak gila, saya taruh di web di depan. Extensionnya MBZ, 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 MBZ adalah backup Moodle. Ini ada kuliah sistem operasi, streaming, Raspberry Pi, ini ada IoT, ada App Inventor, jaringan komputer, ada data engineering itu yang data science. Yang pakai Orange itu ada cyber security, ada internet safety segala macam. Ini silahkan di-download, terus di-restore di Moodle server yang ada di Undiksa itu. Jadi silahkan diambil, nanti kuliah saya akan muncul di sana. Nanti pertanyaannya bayarnya berapa kan Pak Ono ya? Bayarnya make doa habis kalau Anda habis berdoa doain saya gitu Terima kasih aja. ya. Jadi bayarnya pakai doa aja ya, beres ya. Jadi ini bisa diambil bisa diri tapi harus pakai Moodle lagi ya. Jadi di Undiksanya Iya, pakai pakai Moodle. Moodle Pak kami di sini, Pak. Nah, udah enak itu. Nanti bisa keluar di sana. Tapi ini juga kalau kampus-kampus atau sekolah-sekolah di Bali pengen juga silahkan juga. Jadi ini seluruh Republik Indonesia silahkan sih. Jadi Ya. silahkan di copy gitu ya. Terus balik lagi ke sini. Kalau semua ilmunya saya taruh biasanya nulisnya di wiki. Jadi bukan di e-learning sih sebenarnya. Saya taruh di Oke. wiki. Ini juga ada caranya buat ngopi sebetulnya. Jadi wiki saya bisa dibikin lagi di tempat lain. Kalau pengen ngopi berupa file sedikit ada yang di sini. Saya kasih lihat sedikit materinya yang berkaitan dengan digital ekonomi, LMS Ono Center ORID/Pustaka. Saya akan masuk sih sekarang. Pustaka, ini bentuknya folder aja. Jadi bukan web pakai web yang keren-keren, enggak. Ini bentuknya folder. Masuk ke folder docs sini. Nah, di sini ada BI. Nah, di sini ada folder BI. BI adalah Bank Indonesia sih sebenarnya. Jadi ini adalah materi-materi yang Oh, saya jadi ini materi-materi yang saya pakai untuk memberikan training pegawai Bank Indonesia. Jadi kebetulan saya sering ya setahun berapa kali lah diundang sama Bank Indonesia untuk kasih training. Bank Indonesia kan sangat ekonomi banget ya, urusan ekonomi segala macam. Terus saya diminta dikasih training masalah cryptocurrency lah, blockchain, Bitcoin, IoT, big data, digital ekonomi segala macam ada di sini materi-materinya. Jadi buat Anda yang pengen belajar materi yang sama ini ada digital economy kelihatan. Kalau pengen belajar materi yang sama dengan Bank Indonesia, materinya ada di sini. Cuman jujur, ini materinya bukan materi 1 jam, ini materinya 1 hari biasanya. Jadi 1 hari tentang digital economy, 1 hari tentang cyber security. Jadi materi 1 hari nih. Jadi materinya berat semua sih sebenarnya. Oke, nah terus jadi ini silahkan di copy. Kalau mau lihat dan saya biasanya akan merekam presentasi-presentasi saya akan saya rekam kemudian Anda bisa ngelihat juga di YouTube saya. Channelnya namanya Ono Center.
Silakan dilihat di YouTube sini Ono Center. Oke. Video-video sangat bulu. Video-video ada beberapa playlist di situ. Ada playlist tentang, saya gedein dulu biar enak. Ada deep learning buat data science, ada cara bikin BTS seluler sendiri, ada IP versi 6, ada pemrograman sedikit pemrograman sistem operasi, cyber security dan sebagainya. Jadi Anda teman-teman bisa ngelihat semua ini. Kalau mau ngopi, video-video ini bisa di-copy sih sebenarnya. Kalau mau ngopi dalam bentuk hard disk, perpustakaan saya ini langkahnya buat ngopi dalam bentuk hard disk. Total perpustakaan saya ada sekitar 7,5 tera sih. Tapi kalau untuk informatika sendiri, kalau hanya e-book aja, cuma sekitar 2 tera. Kalau e-booknya doang ya. Kalau sama video-video ada sekitar 4 teraan kalau sama video. Tapi kalau sama macam-macam, jurusan ekonomi lah, tentang psikologi lah, tentang apa segala macam, nah ini jadi 7 tera. Tapi ini bisa di-copy, nggak bayar. Silahkan kirim harddisk aja, selipin duit untuk ngirim balik harddisknya, itu aja. Kalau nggak harddisknya nggak balik, nggak, bohong. Jadi itu aja ya. Jadi silakan di copy kalau mau. Dan ini banyak kok ya, kampus-kampus atau orang perseorangan yang juga ngopi sih. Ini sekarang di atas lagi ngopi satu harddisk buat orang mana ya? Orang Bekasi atau orang mana lupa lah. Jadi banyak orang ngirim harddisk dikopiin. Kalau udah saya kasih lihat aja biar ngasih icip-icip sedikit tentang bukunya. Komputer sorry salah. Lagi diulang ya, parah. Komputer, oke. VAR ada di atas, VAR data library. Ini udah masuk ke komputer lain sebenarnya. Jadi udah buka di komputer saya, ini ada di server di atas, di rumah saya di atas. Saya masuk ke buku, kita masuk misalnya ke mana? Saya sembarangan aja ya. Saya sembarangan aja ke data science ya. A B C ini C D. Data science. Di sini ada big data, ada Hadoop, ada segala macam, ada saya akan ambil buku sembarangan dari data science, oke. Saya klik aja, nih bukunya kira-kira kayak gini sih, oke. Ini bukunya buku serius, ini cuma sekitar 300, hampir 400 halaman lah, oke. Jadi buku-bukunya kayak gini sih, bukunya buku serius, asli. Tapi gampang lah, tapi cukup praktis lah, ada codingnya segala macam, jadi lumayan. Kalau ini masih lebih level konsep. Kalau mau yang levelnya coding beneran, biasanya kalau udah data science kita makanya Python. Saya naikin ke atas di sini ada Python. Nah ini udah buku Python banget sih. Advanced Data Science, Data Analytics menggunakan Python. Jadi ini udah Advanced Data Science Data Analytics with Python. Jadi ini bukunya udah sangat ini banget. Jadi enak kalau Anda bisa copy buku-buku ini. Kalau mau tugas akhir apa udah enak banget sih. Tinggal copy paste yang nanti yang marah kan dosennya. Kasihan deh dosen. Iya, bener Pak Unu. Ini saya cerita dikit Pak. Saya kan ikut kuliah Bapak yang Orange itu. Jadi biasanya sebelumnya saya kalau ngajar data mining itu biasanya pakai Python Pak di akhir-akhir. Jadi implementasinya pakai Python. Nah begitu tahu Orange itu saya jelasin ke mahasiswa, ini ada Orange bla bla bla. Tuh kenapa nggak dari dulu pakai ini aja katanya Pak, gampang sekali. Dia bandingin algoritma prediksi itu dalam 5 menit selesai. Kan pakai Orange itu Pak, tinggal tarik drag and drop seperti itu. Iya, cuman kalau kita mau data gede banget mending Python sih. Tapi kan kita perlu konsepnya ya. Kalau untuk konsep enak banget sebenarnya. Nah, itu akhirnya alibi saya, harusnya konsep dulu gitu. Iya bener sih. Cuman kalau udah level ini kan copy paste jadi kacau juga. Iya, nah. Jadi tapi intinya sih gini lah, kita hidup kan mulai dari copy paste dulu, nanti nanti mulai dimodifikasi segala macam gitu. Tapi kalau nggak ada sumber awalnya, biasanya kita sulit kalau buat mengarang kan susah banget. Enakan kalau udah sumber awalnya dulu, kita copy dulu, terus kita lihat, terus kita modif sesuai kebutuhan gitu aja. Kalau saya sih kalau ngajar gitu aja, udahlah biar cepet lah hidupnya. Biar cepet jadi sarjana, cepet dapat duit, beres. Kawin sana udah. Ini gitu ya. Jadi buku-bukunya silakan kalau pengen ngopi. Maaf. Kalau pengen ngopi silakan. Ini urusan buku ya. Nah sekarang kita mulai masuk.
Saya beberapa minggu belakangan, jangan pakai ini, nggak enak. Pakai ini dah, Pinta. Jadi saya beberapa minggu belakangan diminta jadi juri di Bank Indonesia, di beberapa lembaga lagi ya. Jadi kayaknya Pak Presiden, Pak Jokowi itu sangat mendorong supaya semua kementerian lembaga masuk ke transformasi digital. Oke, dan ini termasuk dunia ekonomi, masuk ke transformasi digital semua. Jadi ada 3 tahap sih sebenarnya, tiga proses yang kita lihat. Yang pertama proses konvensional. Jadi yang sering kita lihat sekarang konvensional sih bentuknya konvensional. Oke, ya. Oke, konvensional. Misalnya kalau kalau contohnya kita lagi kuliah ya. Kuliah kita datang ke kelas, dengerin guru ngomong atau dosen ngomong, yang lain nggak boleh ngomong semua, hanya dosen yang boleh ngomong. Udah gitu kita harus tentuin tanggal, jam, ruangannya yang mana, karena itu di kelas. Nanti kalau ada ujian, kita tentuin lagi tanggal, jam, ujiannya kapan, di kelas mana, gitu ya. Jadi karena kita dibatasin ruang dan waktu. Itu konvensional. Yang terjadi dengan pandemik sekarang ini, karena ada COVID dan sebagainya, kita berubah. Jadi si institusi kayak Bank Indonesia, segala macam itu berubah. Mereka cara berpikirnya masih digitalisasi. Nah, ini yang masalah. Kita lagi ngomong digital ekonomi sekarang. Kalau bisa jangan masuk ke dunia yang digitalisasi ini. Yang digitalisasi ini kejadiannya adalah yang konvensional kita pindah jadi digital. Tadi ini saya ambil contohnya di kuliah atau di kelas ya. Jadi yang konvensional kelasnya dipindahin pakai Zoom. Jam waktunya kita tetap sama, cuman kelasnya pakai Zoom, gitu ya. Terus ujiannya dipindahin pakai ujian online, jam waktunya tetap sama aja, cuman online. Nah, itu fatal sih sebenarnya. Dan ini juga terjadi sama Bank Indonesia, sama banyak lah. Kemarin juga diundang sama Badan POM, segala macam. Apa yang terjadi adalah mereka memindahkan dunia konvensional ini ke digital aja, digitalisasi aja. Cuman waktu segala macam semuanya ngikutin manusia. Manusianya bisa jam sekian, ya udah ditentukan jam sekian, tanggal sekian. Padahal kalau kita tahu kan komputer tuh nyala 24 jam ya. Jadi komputer nyala 24 jam. Sebetulnya kita tidak perlu menentukan jam dan waktunya. Mau kayak misalnya kita kuliah. Yang penting kan bukan guru ngajar atau dosen ngajar pada tanggal sekian, jam sekian, ruang mana, nggak penting itu. Yang penting adalah materi pengajarannya bisa diakses sama mahasiswa. Jadi apa misalnya rekaman video si dosen ngajar bisa diakses sama mahasiswa. Tanggal, jam, ruangannya nggak peduli sebetulnya kapan aja. Gitu kan? Yang penting mahasiswa bisa akses si video. Kalau mahasiswanya kagak ngerti, bisa diakses ulang tuh videonya. Kalau nggak ngerti, akses lagi ulang gitu ya. Kalau sekarang kan polanya Anda harus ikut kuliah. Kalau nggak ngerti, salah sendiri lu gak ikut kuliah. Ada rekamannya kagak? Kagak ada. Mateng tuh semua mahasiswa karena nggak ada rekaman segala macam. Padahal udah mulai digitalisasi loh. Di Zoom kadang-kadang kalau ngajar kita nggak ngerekam. Jadi akibatnya apa? Apa yang kita ajarin ya udah untuk tanggal jam itu aja. Kalau ada yang nggak ngerti, nggak ada rekamannya gitu. Kalau saya ngajar saya rekam sih. Nah kalau udah mulai direkam, mulai kita pindah ke sini sih sebenarnya. Transformasi digital. Saya kasih jarak di sini antara digital sama transformasi digital ya. Formasi digital. Jadi harapannya saya pribadi sih pengennya kita jangan terjebak sama digitalisasi. Contoh kalau di digitalisasi ekonomi adalah gini. Oke, sekarang saya dagang pakai lapak biasa. Terus kita pindahin lapaknya ke online. Terus berharap orang datang. Stop sampai situ aja. Kalau sampai situ aja selesai masalah. Maksudnya ya udah, Anda nggak akan bisa maju lagi. Kalau kita bisa bertransformasi digital, nah ini polanya rada beda. Saya coba kasih lihat di dunia pendidikan dulu ya. Karena kita lagi ada di dunia pendidikan, paling gampang kita visualisasinya. Paling gampang kita membayangkan proses transformasi digital di dunia pendidikan. Tadi udah jelas ya urusan yang ini. Urusan yang ini. Paling gampang membayangkan digitalisasi adalah kita cuma mindahkan kelasnya ke Zoom.
Tapi kita tidak memaksimalkan si server yang nyala 24 jam. Kita tidak memaksimalkan YouTube yang nyala 24 jam. Kita tidak memaksimalkan chatting yang nyala 24 jam. Jadi kita cuma mindahin kelasnya ke Zoom. Padahal chatting bisa 24 jam. Kita bisa diskusi di chatting sih sebenarnya 24 jam. Kalau misalnya kagak ngerti, kalau gurunya, dosennya atau bikin presentasi di Zoom, bisa taruh di YouTube sebenarnya backupnya. Dan kalau nggak ngerti, nanti mahasiswa bisa lihat lagi di YouTube itu. Nah, itu jarang yang ngerjain kayak gitu. Oke, nah itu udah mulai transformasi digital tuh kalau udah bisa sampai pindahin dari Zoom ke YouTube, itu transformasi digital di mana mahasiswa bisa baca terus-terusan. Yang seru adalah ujian. Ujian selama ini polanya adalah memindahkan ujian konvensional ke online. Jadi kita bikin ujian online, tapi tanggal, jam, waktu segala macam sama konvensional. Padahal ini server nyala 24 jam. Oke, sekarang saya kasih lihat efeknya di tempat saya. Kita bisa masuk e-learning ini. Oke, ini saya kecilin. Oke, salah. Ini kok salah klik. Masuk, Anda bisa bikin login, cuman saya lagi punya masalah sama Gmail nih. Jadi Anda bisa bikin account di sini, free sih sebenarnya. Tapi kalau nanti kampus bisa ngopi, ya Anda nggak butuh ini sih. E-learning rakyatnya ini nggak dibutuhin sih. Jadi Anda bisa bikin account segala macam, cuman saya punya masalah Gmail, email dari Ono Center ORID nggak bisa masuk ke Gmail nih sekarang. Jadi akibatnya saya harus approve manual semua user. Tapi nggak apa-apa sih, bisa dikerjain. Nah, sekarang kita bisa masuk. Oke, saya kasih lihat perbedaan yang paling fundamental antara cara saya ngajar sama cara yang biasa diajarin. Oke, nah kita masuk ke kuliah ini aja ya, cyber security lah. Ini kuliah beneran, bukan kuliah bohongan ya. Ini kuliah beneran. Kalimat pertama di kuliah saya adalah untuk dapat nilai A. Jadi tujuan hidup semua 99,99% mahasiswa Republik Indonesia kuliah itu bukan pengen pinter sih. Kuliah sebagian besar pengennya dapat nilai A doang. Ya udah, karena Anda pengen dapat nilai A, saya kasih jalannya. 1, kerjakan semua kuis. Jika nilai belum 100, kerjakan lagi sampai Anda dapat 100. Beres ya. Ini sudah transformasi digital nih kayak gini. Kalau yang normal kan kerjakan kuis. Kalau nggak bisa, nanti tunggu pengumuman dari dosen. Ada remedial. Kalau nggak bisa lagi, ada remedial lagi. Kalau nggak bisa lagi, kamu blow on, gitu kan. Nah, kalau ini nggak, kamu kerjain terus-terusan sampai dapat 100. Yang lebih keren lagi, UTS sama UAS. Silahkan kerjakan berulang-ulang sampai dosen masukkan nilai di akhir semester. Akhirnya semua mahasiswa dapat 100, gitu. Dapat A semua, gitu ya. Ini transformasi digital. Jadi itu yang terjadi dengan transformasi digital seperti itu. Konsekuensi dari transformasi digital adalah mengubah bisnis proses. Jadi ini orang sistem informasi sebenarnya harus oprekannya orang sistem informasi. Bagaimana kita bisa mengubah bisnis proses, dalam proses ini. Untuk bisa merubah itu semua, di belakang ini ada yang namanya kita mulai mainan yang namanya big data, atau kalau di teman-teman BI bilangnya data lake. Gini. Jadi proses digitalisasi ini semua dikumpulkan ke big data lake, kemudian ini dianalisa pakai data science atau data analytics. Kalau codingnya saya bilangnya data engineering. Kalau yang fokus di codingnya. Nah, jadi di sini kuncinya sih sebenarnya. Dari sini berubah ke sana. Tujuannya apa? Di sini adalah untuk decision support system. Decision support system. Ada 2 hal yang dicari di sini. Ada 2, yaitu klasifikasi sama prediksi. Dari ilmu data science ini dipakai 2 hal yang terutama adalah klasifikasi sama prediksi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita contoh. Saya kasih contoh yang real, yang bentuknya data science ya. Digital economy. Coba masuk ke Bukalapak.
Jadi kalau kita ngelihat digital ekonomi, biasanya toko-toko online yang jadi contohnya, salah satunya Bukalapak. Kalau kita perhatikan di Bukalapak, kalau Anda bisa masuk ke Bukalapak, saya berani taruhan nih sekarang. Coba masuk ke sini, ke bawah, ini ada iklan nih. Nah ini ada rekomendasi buat kamu. Oke, ini iklan. Oke, silahkan ditulis di chatting. Silahkan ditulis di chatting. Ini ada iklan, pertanyaannya, apakah setiap orang iklannya sama atau beda? Beda kan? Beda. Itu Mas Livio Hardi, Muhammad Gagah, beda. Semua tahu bahwa iklannya beda. Ini yang penting. Oke, kita tahu beda. Dan kita punya insting sih sebenarnya. Kok bisa beda tiap orang? Pasti si toko-toko online itu menganalisa perilaku kita. Kita masukin keyword apa di sini. Misalnya saya akan masukin keywordnya Android. Itu dijamin halal, hanya biasanya orang-orang IT yang masukin Android. Keyword yang lebih parah adalah Arduino. Arduino. Kalau ini benar-benar tukang ngoprek yang masukin keyword Arduino. Oke, ini tukang ngoprek, tukang nyolder segala macam. Salah satu yang paling beken di Republik ini yang tukang nyolder adalah siapa? Gede Dwi Arsana. Wah, itu top banget. Iya, itu orang top banget tuh, keren. Ono tahu juga. Udah berapa kali sama Dwi Arsana? Beliau Iya. Kemarin beliau jadi pembicara, Pak. Oh, di sini ya. Acara ini juga. Oh, keren. Iya. Itu makhluk keren banget itu. Saya jadi ngiri sama dia. Saya kan dasarnya elektro sebenarnya. Saya suka nyolder. Cuman dia bisa sering nyolder, saya jadi ngiri, sialan kapan saya bisa kayak kamu ya bisa nyolder lagi. Kesel. Saya kerjanya udah coding melulu, parah banget. Oke. Jadi ini Dwi Arsana yang paling keren. Tapi ini akibat dari kita melakukan ini, si Bukalapak melakukan klasifikasi. Ono itu makhluk apa? Sukanya apa? Jadi kalau kita balik lagi ke sini, yang terjadi di sini adalah ini, klasifikasi. Jadi prosesnya selalu gitu. Dari yang konvensional digitalisasi, kan tadi bentuknya toko online. Terus masukin big data. Jadi dia mengumpulkan semua data-data user-user itu dikumpulkan, terus dianalisa, terus klasifikasi. Oh, Ono sukanya elektronik. Ono sukanya nyolder. Temennya Dwi Arsana gitu ya. Nah, kemudian dia melakukan buat prediksi. Prediksi contohnya kayak gini contohnya. Iklan tadi prediksi sih sebenarnya. Oke. Prediksi iklan bukan prediksi, klasifikasi sih sebenarnya. Dengan cara itu si toko online berharap saya ngeklik iklan tadi gitu ya. Nah, misalnya saya tadi Arduino, saya masukin Arduino. Oke. Terus saya klik salah satu lah, gini, klik salah satu. Ini sama di semua toko online udah kayak gini semua sih. Klik salah satu, nah turun ke bawah. Di sini dia, barang terkait. Kurang ajar nih kalau tahu. Jadi kalau kita ngeliat, oh barang terkait, berarti si toko online menawarkan ada barang yang kira-kira berkaitan dengan Arduino yang saya klik. Ada apa ini segala macam ya. Harapannya apa? Ono akan ngeklik lagi gitu kan. Supaya Ono beli, masukin ke keranjang gitu ya. Nanti di bawahnya lagi ada lagi nih. Kurang ajar lah pokoknya. Di bawahnya ada lagi. Harapannya apa? Ono nggak klik lagi. Masukin ke keranjang. Dan kejadian. Anda kemungkinan akan ngeliat barang terkait tadi dan kemungkinan sebagian akan masukin ke keranjang. Dan ini kebetulan saya ngobrol sama vice presidennya. Waktu itu dia vice presiden, sekarang udah enggak ya. Jadi waktu itu Ibrahim, dia vice presiden dari Bukalapak waktu itu, sekarang udah enggak. Urusan kayak gini-ginian, urusan AI, urusan artificial intelligence. Nah, kemudian dia cerita, tanpa barang terkait ini, perputaran duit di Bukalapak aja udah sekitar belasan triliun rupiah per bulan. Jadi duit yang muter kenceng banget loh. Di toko-toko online Indonesia gede. Bukalapak bukan yang termasuk paling tinggi. Yang paling tinggi kalau nggak salah Tokopedia. Tokopedia termasuk paling tinggi. Tapi kayaknya mulai disusul sama Shopee atau apalah. Bukalapak bukan yang paling tinggi. Bukalapak yang tidak paling tinggi aja belasan triliun rupiah. Ditambahin dia sama ginian sama dia. Dan ternyata akibatnya naik berapa ratus M lagi perputaran duitnya. Jadi ini semua tujuannya. Nih gambar-gambar ini
Ini semua tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan keputusan yang terbaik ke sistem secara umum. Di sisi supported buat pimpinan, tapi juga buat si pelanggan segala macam dapat keputusan yang baik banget. Dan ini sebetulnya merubah bisnis proses di si Bukalapak lah apa segala macam. Ini merubah bisnis proses ke semuanya gitu ya. Beres ya. Dan ini yang namanya transformasi digital. Ini. Jadi kebanyakan yang ada hari ini di kementerian, lembaga, perusahaan-perusahaan masih prosesnya dari konvensional ke digitalisasi. Jadi kita men-scan data-data yang ada itu, masukin ke server, masukin ke big data aja. Stop sampai situ. Nah, tugasnya kita Anda-Anda yang dari sistem informasi, dari informatika, computer science segala macam adalah dari sini melakukan data analisis, pindahin ke sebelah sini transformasi digital supaya perusahaan-perusahaan itu jadi bisa mengetahui lingkungan sekitarnya. Contoh lagi yang lain, transformasi digital yang lain kita bisa masuk ke sini. Sorry, saya ceritain dulu ya. Proses digitalisasi paling gampang kan tadi merekam apa yang kita keyword yang kita masukin, apa yang kita ketik segala macam. Asal tahu aja itu namanya mata-mata sih sebenarnya. Jadi proses digitalisasi yang sopan memang bukan mata-mata. Jadi kita isi form segala macam itu proses digital yang sopan. Oke. Tapi pada tingkat yang lebih lanjut, prosesnya adalah mata-mata sih sebenarnya. Kita memata-matai supaya kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh customer kita. Kita bisa melihat perilaku customer kita. Kalau mata-matanya lebih ekstrim, dia akan lebih bereaksinya lebih aktif. Jadi dia, ini misalnya user ada di sini ya, saya bikin lah, di sini ada user. Di sini user ya. User. Jadi yang normal, user pakai metode konvensional atau user masuk ke sini langsung. Yang normal seperti itu ya. Nah, kalau dia lebih nggak sopan, dia akan melakukan seperti ini. Si sistem akan, tapi ini bukan digitalisasi, yang transformasi digital barangkali yang lebih benar lah. Jadi sistem yang ini, dia akan ngambil data ke user langsung ke sini. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi digital, dia akan ngambil datanya ke user langsung. Akibatnya apa? Dia bisa secara presisi ngelihat user ini sukanya apa. Misal kita bikin koperasi atau bank apa segala macam. Yang normal user masukin menginput data entry. Oke, nama saya ini, alamat sekian, rumah di mana segala macam, itu biasa aja digitalisasi. Kalau yang lebih dahsyat, kalau udah mulai transformasi digital, dia udah tahu, oke, usernya namanya Ono. Crawling dia ke internet. Ono itu siapa? Sukanya apa? Semua posting di media sosialnya dibaca. Oh, Ono sukanya ngehack misalnya. Oh, Ono sukanya komputer misalnya. Mulai di sini, jadi dia punya gambaran yang lebih presisi tentang orang tadi. Dan akibatnya dia bisa mengkustomisasi. Dia bisa membuat produk yang betul-betul spesial buat masing-masing user. Jadi tujuan utama dari digital ekonomi atau transformasi digital di ujung sebelah sini adalah mengkustomisasi dan membuat produk supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan user, gitu ya. Kalau udah sesuai dengan kebutuhan user, duit ngalir terus. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya, supaya duitnya ngalir terus. Beres ya? Kalau udah kayak gini udah mulai serem-serem gimana gitu. Kayaknya kesannya, waduh bahaya banget. Dan ini adalah intelijen. Di sini sebetulnya ini adalah intelijen sih, atau mata-mata lah, dalam bahasa Indonesianya mata-mata atau intelijen lah. Kalau di militer nyebutnya intel doang. Jadi prosesnya gitu. Dan pola ini dipakai, jangan khawatir, pola ini dipakai sama markas besar TNI juga dipakai sih. Pola ini sama persis. Dipakai sama Mabes TNI untuk memata-matai teroris lah, apa segala macam. Jadi dia ngelihat, dia crawling semua data-data yang ada di media sosial, dan dia mentarget siapa biang kerok di kejadian ini gitu. Mungkin kalau yang masuk berita cuman siapa itu ditangkap polisi gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada proses mata-mata yang gila-gilaan ke kita semua di media sosial gitu.
Ya udah stop dulu. Soalnya kalau saya terusin bahaya banget. Tapi intinya TNI kita sama polisi kita bukan kalau udah masuk dunia ini nggak sembarangan juga peralatannya mereka punya buat memata-matai kita. Jadi ini dilakukan sama instansi lembaga, tapi kebanyakan instansi lembaga udah sampai sebelah sini dan mereka lagi belajar menuju ke sini dan tahun depan mereka menuju yang ini beneran. Jadi kemarin saya berapa kali jadi juri ngelihat, oh oke. Jadi mereka lagi menuju ke sini beneran. Jadi 2021 mereka menuju ke sini. Masalah paling besar dengan proses itu adalah mereka nggak punya orang. Jadi kebanyakan kementerian, lembaga, bank segala macam nggak punya orang buat ke arah sini. Konsekuensinya kalau ada kampus yang bisa ngasih bekal yang baik tentang data science segala macam, ini jadi bisa jalan dengan keren banget gitu. Dan Anda kemungkinan besar akan dapat kerjaannya gampang banget untuk masuk dunia-dunia seperti ini. Cuma dasar utamanya ya statistik sih. Statistiknya harus kuat. Beres ya? Udah kebayang ya ilmu gedenya. Nah, sekarang saya mau coba masuk lagi ke dunia yang lebih spesifik lagi. Mungkin masuk ke Google Maps lah paling gampang. Oke, ini Google Maps. Ini kalau udah berapa kali lihat presentasi saya udah mulai tahu sih. Oke, paling gampang adalah ngelihat traffic. Oke, kita lihat traffic, kelihatan. Ini traffic di rumah saya ya. Coba saya zoom out aja biar ada lihatnya lebih enak. Wow, ini hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu jadi semua traffic hijau. Tapi kelihatan di sini ada oh, ini hari Minggu ya? Oh, pantas hari Minggu. Lupa. Pantesan kenapa saya lihat kenapa hijau semua ini. Oh iya ini hari Minggu ya udah. Pantas sepi ya udah. Tapi ini kelihatan lah ada macet dikit di sini, ada macet dikit, tapi ada macet. Pertanyaannya silahkan jawab di chatting. Kok Google Map tahu bahwa jalannya macet di mana, di tempat lain lancar? Tahu dari mana Google-nya? Silahkan diketik di chatting. Yuk. Kalau udah ngelihat rekaman satelit, ya si Humas bilangnya satelit. HP lapor ke Google Pak, itu yang bener tuh. Muhammad siapa tadi? Muhammad T, nggak kebaca T-nya. Yang satelit salah, CCTV salah. Google kaya banget kalau punya satelit. Kalau CCTV lu gila Google masang CCTV di mana-mana. Jadi yang bener adalah HP lapor ke Google. Jadi handphone yang kita pakai kalau kita ingat baik-baik, handphone yang kita pakai itu login pakai akun Gmail. Handphonenya Android yang bikin Google, terus loginnya pakai akun Gmail, akibatnya handphone kita lapor ke Google posisi handphonenya ada di mana. Akibatnya kalau dia bisa melakukan, ini klasifikasi nih, kalau ada banyak handphone yang nggak bergerak di jalan ini, berarti ini jalannya lagi macet. Itu proses klasifikasi di situ ya. Jadi kita pakai data science klasifikasi. Gitu. Jadi yang namanya digital economy bukan hanya toko online ya. Semua proses kehidupan kita itu udah digital economy aja udah. Oke, nanti saya kasih lihat duitnya dari mana nih. Jadi ini kelihatan dia macet. Ini kelihatan dia agak macet yang ini. Nah sekarang bagaimana dia bisa melakukan ini semua karena HP kita lapor. Kalau nggak percaya kita lihat aja your timeline. Oke, jadi kita bisa lihat kalau ini your timeline saya ya. Saya kemana aja, dicatat sama Google, jangan khawatir. Ini adalah catatan Google, saya kemana aja, dicatat sama Google. Oke, kelihatan saya pergi kemana aja. Oke, ke Australia lah, ini ada Korea, apa segala macam kelihatan. Ini Indonesia, bejibun lah, Indonesia kemana-mana. Yang seru adalah berenang sama ikan hiu di sebelah sini. Ini bohong. Jadi karena saya tahu Google cara ngirim datanya kayak gimana, saya isengin. Oh bisa ditipu Google-nya. Gitu ya. Nah yang seru adalah dia mencatat semua handphone Android di seluruh dunia, dicatat, kemudian dia nyatat dari 2009 sampai 2020. Selama 11 tahun dia mencatat semua orang jalan kemana aja. Semoga Anda tidak sakit hati ya. Oke. Nah, kalau mau ngeliat lebih detail, misalnya saya pindahin lah biar kelihatan ke tanggal yang ini. Nggak ada, saya mundurin lagi lah ke September lah. Nah, ini kelihatan tanggal 9 September saya kemana aja kelihatan jalannya. Saya besoknya kemana, kelihatan lagi jalan kemana aja. Saya besoknya kemana lagi, bisa kelihatan semua.
Jadi setiap hari perjalanan tiap orang bisa di-track sama si Google kemana aja. Semoga Anda tidak sakit hati. Dan lagi-lagi, balik lagi ke sini, ini adalah proses mata-mata sih sebenarnya. Oke, dan memang itu prosesnya, mata-mata. Kemudian diolah pakai data science supaya kita bisa melakukan klasifikasi, tadi klasifikasi jalan macet segala macam, dan kita juga bisa melakukan prediksi. Sekarang saya kasih lihat proses prediksinya dia. Oke. Ini saya tutup. Kita misalnya jalan ke Tangerang, sebelahnya Jakarta aja biar gampang lihat macetnya. Ini saya mau ngasih lihat macet sih. Tangerang ke arah Tangerang Jakarta, biar kelihatan banget macetnya kalau Tangerang Jakarta sih. Jakarta. Oke. Ini kondisi hari Minggu, mau berangkat kapan aja ya lancar. Saya rubah liftnya. Jangan sekarang di part at pagi-pagi, misalnya jam 7.30, jangan jam 6, jam 7.30 aja pagi. Jam 7.30 pagi. Tapi karena ini hari Minggu, ya lancar, jalannya boleh lewat sini aja paling kenceng. Gitu ya. Waktu butuh 35 menit lah dari titik ini ke Jakarta, 35 menit. Sekarang saya rubah. Ini hari Minggu, tanggal 13 Desember. Coba saya lihat saya akan ngasih lihat kemampuan si Google Map untuk melakukan perdukunan, prediksi. Ini tanggal 13 saya geser ke tanggal, tolong lihat macetnya ya. Saya pindah ke hari Senin besok, belum kejadian. Ini dukun yang akan ngelihat besok. Oke. Macet ya. Jalan ini tidak direkomendasikan lagi sekarang. Coba kalau kita lihat jalan ini, kenapa nggak direkomendasikan? Macetnya ganas jalan ini. Oke, ini hari Senin besok. Belum kejadian, dia udah bisa prediksi bahwa itu akan macet. Itu baru besok. Coba hari Selasa. Macet juga sama. Oke, macetnya tadi berubah loh ini. Hari Rebo. Coba lihat macetnya gimana. Macetnya berubah. Oke, hari Kamis. Jadi ini yang namanya prediksi. Oke. Waktu saya tinggal 15 menit lagi sambil stres-stres ini. Oke, sekarang saya akan masuk data science ini. Mudah-mudahan udah mulai kebayang digital ekonominya seperti apa. Jadi kalau disederhanakan, kalau saya lagi sinis ngomongnya bukan digital ekonomi sih. Namanya ekonomi mata-mata. Atau dalam bahasa Inggrisnya surveillance ekonomi. Jadi bukan digital ekonomi sih sebenarnya, surveillance ekonomi. Karena mereka hidup dari memata-matai, buat apa? Buat melakukan klasifikasi sama prediksi. Dari situ kita bisa mengkustomisasi, kita bisa bikin produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan orang. Tujuannya sih baik sih, tapi kalau dieksploitasi bisa berbahaya gitu. Jadi ya kayak pisau lah, ada bisa bahaya, bisa baik gitu ya. Beres ya? Nah sekarang saya masuk ke data science supaya teman-teman semua tapi cepet aja karena kemungkinan Pak Adit juga udah ngajarin ya kali ya. Cuman buat yang belum diajarin, ilmunya cuma gini doang sih. Oke. A. Jadi kalau yang namanya data science, artificial intelligence, Anda cuma mecahin persamaan ini doang. AX plus B sama dengan Y. Udah. Yang tadi proses klasifikasi, prediksi segala macam, Anda sebenarnya cuma mecahin persamaan seperti ini doang. Oke. Kalau mau iseng, coba saya iseng dah. Dalam kolom komentar. Oh, kolom komentar malah saya nggak baca di kolom komentar. Saya bacanya di chat. Buat teman-teman yang nanya, tulis di chat dulu dah. Saya lagi nggak baca kolom komentar soalnya chat yang lagi kebuka nih. Nah, sekarang kita data science kita mempercayai persamaan seperti ini ya, AX plus B sama dengan Y. Oke, pertanyaannya silahkan ditulis di kolom chat. Pertanyaannya, ini persamaan apa? AX plus B sama dengan Y atau Y sama dengan AX plus B. Nah, betul. Livia dari tadi Livia Hadi cepet loh dia. Ini anak pinter ini. Stimik Palko persamaan linear, Pak. Betul. Ini persamaan linear ya. Oke, sekarang kita akan kasih, kalau di dunia AI, artificial intelligence, biasanya kita harus kasih training dulu. Ya kayak ini ya. Kayak si Google Map, dia mencatat perjalanan saya selama 11 tahun. Itu namanya training. Dan lebih gila trainingnya adalah dari ratusan juta handphone di dunia selama 11 tahun. Jadi trainingnya dahsyat banget sih. Oh, lupa ngasih tahu duitnya di mana nih? Ini belum kelihatan duitnya kan? Sorry, balik lagi ke arah Google Map.
Duitnya nggak kelihatan kan? Saya kasih lihat namanya duit. Oke. Coba kita cari hotel. Paling gampang mah hotel dah. Oke. Anda lihat hotelnya nggak? Kelihatan nggak hotelnya? Kelihatan hotelnya? Kelihatan hotelnya? Pasti sialan. Itu bukan hotel, Pak. Ini duit. Nah, jadi ujung dari semua ini adalah ini. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Padahal saya sukanya yang warna merah. Tapi nggak ada yang warna merah gitu kan. Gitu ya. Jadi ini duitnya ada di situ. Beres ya? Nah, biar kebayang bahwa ini tujuan akhirnya duit juga sih akhirnya. Jadi semua tujuannya duit sih. Kalau di digital economy, semua diarahkan duit. Kalau ke militer atau ke polisi, semua diarahkan cari orang yang jahat lah, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Sekarang kita melakukan training ke makhluk ini. Misalnya, saya punya X sama dengan 3, B-nya sama dengan 8. B-nya 8, bego saya. Y-nya 8. Oke, saya kasih training. Sekarang X-nya sama dengan 4, Y-nya 9. X sama dengan 5, Y-nya 10. Pertanyaannya, A sama dengan berapa? B sama dengan berapa? Silahkan dijawab di chatting. Kalau kita kasih training seperti ini, oke, X3, Y8, X4, Y9, X5, Y10. A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan dijawab di chatting. Proses nyari AB, kalau yang sederhana kayak gini, kita biasanya nyebutnya regresi linier, biasanya. Tapi nanti, kalau yang lebih rumit, kita udah pakai neural network dan sebagainya. Tapi yang normal, yang cuman angka seperti ini, kita pakai regresi linier. Nggak ada yang bisa jawab? Oh, sorry. Enggak. Belum ada yang bisa. A2, B-nya 5. Salah. A1, B5. Betul. Livio salah juga akhirnya ya. Yang menang seksi pubdog sama seksi lomba. Seksi lomba. Oh, salah semua ini, masih salah semua. Yang menang seksi expo. Yang menang seksi expo. Seksi expo menang. Pubdog salah, lomba salah. Jadi menang seksi expo doang. Tumben Livio salah. Tadi udah bener semua Livio nih. Tapi ya salah baru satu, nggak apa-apa. Jadi seksi expo menang, jadi A-nya 1, B-nya A-nya 1, B-nya 5 ya. Oke. Nah, sekarang jadi yang ini namanya model. Saya ingetin lagi, nanti kalau lagi belajar machine learning, deep learning segala macam, ada proses namanya training. Ini namanya training nih. Jadi ngasih data ke sistem buat mecahin ini namanya training. Terus yang ini namanya model. Itu kalau lagi belajar AI ya. Nah, di sini saya akan melakukan proses prediksi. Kalau X saya kasih 20, pertanyaannya, kok chatting gue hilang? Chatting saya hilang. Kemana chatting saya? Ya, bentar. Chattingnya hilang. Saya harus buka lagi chatting. Kok nggak mau? Bentar, chattingnya hilang. Oh, udah keluar lagi. Oke, bentar. Saya sharing ininya mana lagi? Oh, sorry. Stres. Share. Oke, silakan tulis di chatting. Kalau saya sekarang, saya tahu X-nya sekian, 20. Pertanyaannya, Y-nya berapa? Ini adalah prediksi sekarang. Atau klasifikasi juga boleh. Y-nya berapa? Halo? 25, ya betul. Siapa tuh yang 25? Si pendaftaran. Wah, Sekjur TI. Ini sekretaris jurusan Prodi. Iya, Pak. Ikutan jawab. Wah, ya pasti menang lah, mahasiswanya kalah. Livio menang lagi, bagus Livio. Oh, pinter nih anak nih satu nih. Ada anak pinter, Pak. Punya mahasiswa pinter enak. Jadi ini namanya prediksi. Oke, nah sekarang bagusnya dari machine learning, deep learning segala macam, X sama Y tidak harus berupa angka. Ini kan lagi, kalau regresi linear oke lah bentuknya angka. Tapi kalau kita main yang machine learning, X dan Y tidak harus angka, bisa kata-kata, bisa suara, bisa video, bisa gambar, suka-suka dimasukin. Bisa koordinat GPS, apa segala masukin aja di sini semua dan keluar hasilnya. Contoh yang paling keren adalah orang Bali juga, jangan khawatir. Orang Bali keren-keren, jago-jago. Pokoknya bangsawan tuh apa ya? Gede apa gitu namanya. 1 Indonesia Award.
kita masuk ke Satu Indonesia Award. Ini saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award, dan saya sangat apa terkagum-kagum sama bentar, saya lupa namanya soalnya. Nah ini penerima Satu Indonesia Award, saya pindahin. Nah ini dia orangnya. Ini orang Bali nih, orang Bali keren. Coba saya klik dulu biar 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 kita bisa lihat namanya sih. Lemot banget nih Satu Indonesia Award ya. Alah, 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 alah. Kenapa lama banget ya? Saya ceritain aja. Yang dia bikin adalah aplikasi buat meramal ikan ada di mana. Keren kan? Jadi gini, dia ngelihat temennya orang tuanya adalah nelayan. Di Bali kan mungkin yang terutama di pantai-pantai Bali banyak yang jadi nelayan. Nelayan tuh hidupnya kasihan, nggak terlalu uangnya nggak terlalu banyak, dan dia banyak harus mengeluarkan bensin untuk mencari ikan. Udah bensinnya banyak, belum tentu ikannya dapat, gitu ya. Karena dia nggak tahu ikan posisinya di mana. Dan mereka biasanya pakai tanda-tanda alam, ikannya ada di mana. Misalnya anginnya kayak gimana, ikan ada di sini. Misalnya suhu air kayak gimana atau arah air kayak gimana, ikan kemungkinan ada di sini. Dia pakai tanda-tanda alam buat itu semua. Yang dia lakukan, bentar ini mudah-mudahan udah jadi. Coba saya turun ke bawah. Nah ini juri-jurinya sih Satu Indonesia Award. Ada Pak Emil Salim, mungkin anak muda udah nggak tahu Pak Emil siapa, tapi ini Pak Emil adalah juri yang paling paling apa ya, kritis kalau nanya, sadis banget Pak Emil. Saya sampai stres kalau dia nanya. Juri, ini ada juri yang lain. Juri yang paling cantik adalah yang ini nih, yang cantik. Nah, ini cantik. Yang lain nggak kalah semua sih. Nah, saya pengen ngasih. Nah, ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama. Ini keren banget yang dia bikin. Juri yang lain nggak ngerti yang dia bikin apa sih sebenarnya. Cuman karena saya ngerti yang bikin, saya langsung berjuang banget di antara juri. Ini anak bikinnya keren banget. Ini yang lain kalah sih sebenarnya. Jadi yang dia bikin adalah tadi buat ngeramal ikan ada di mana. eh Kalau juri yang lain mikirnya, oh yang kamu bikin radar buat deteksi ikan ya? Bukan, ini dia bukan bikin radar buat deteksi ikan. Jadi yang dia lakukan adalah dia ngambil data cuaca dari NOAA. NOAA, NOAA ada di Amerika Serikat. Ini ada current surface temperature ini. Bisa diambil sama dia datanya. Oke. Nah datanya kayak gini. Diambil sama dia. Terus dia fokusin di Bali. Dan ini datanya udah ada beberapa tahun, tanggal sekian arusnya seperti ini, arahnya seperti ini, tanggal sekian arus seperti ini, arah sekian. Jadi ini data tahunan sudah bisa diambil free, gratis dari NOAA, ini bisa diambil gratis. Kemudian dia bikin aplikasi, kira-kira kalau tanggal sekian arusnya kayak gini, suhunya kayak gini. Kemungkinan ikan tuna ada di mana, ikan mana ada di mana. Jadi dengan cara itu dia bisa ngasih petunjuk ke nelayan, kalau mau pergi ke laut, coba ke titik ini, kemungkinan ikannya ada di sana, gitu. Akibatnya nelayan nggak perlu keluar bensin terlalu banyak lagi sekarang. Jadi menghematnya lumayan banyak sih, 30% atau berapa gitu dari bensin yang harus dikeluarkan yang normal ya. Kan sebagian harus nyari tadinya. Sekarang dengan aplikasi dia nggak usah nyari. Ini keren. Orang Bali. Orang Bali ada yang cakep dan keren kayak gini ya. Nggak tahu, saya udah punya istri atau belum, nggak tahu sih, pacar nggak tahu, saya nggak nanya sih sudah waktu itu. Tapi ini orangnya juga keren sih, tapi orangnya low profile banget ya. Aduh, pas ngomong low profile langsung udah gitu saya bilang, Yoga kamu ngomongnya terlalu low profile, harus kayak gini. Saya harus ngajarin dia. Jadi waktu habis presentasi malah saya ngajarin, lu ngomongnya harus kayak gini biar orang ngerti bahwa yang kamu bikin tuh keren banget gitu, gitu ya. Jadi yang dia lakukan persis seperti ini sih sebenarnya, persis seperti ini. Cuman ini datanya data dari NOAA. Jadi melakukan mata-mata, NOAA satelit di Amerika melakukan mata-mata, arus arahnya kemana, suhu berapa, hari apa, jam berapa, ada datanya semua diambil sama dia, terus dianalisa, terus dia pakai buat prediksi buat nelayan. Kira-kira gitu. Jadi siklusnya kayak gini semua sih, jangan khawatir. Siklus akan seperti ini semua. Itu ya, beres ya. Oke. Oke. Saya balik ke sini, sekarang saya akan kasih yang lebih, wah udah jam segini ya. Oke, saya kasih contoh satu lagi lah biar kebayang. Kita pakai kata-kata aja ya. Undik, bener ya gini, undiksa gini ya. Ya, Keren. benar Pak.
Misalnya kita ada kata-kata ya, keren banget. Itu Y-nya, X-nya. X-nya Undiksa keren banget. Saya kasih Y1. Terus misalnya eh Bali indah sekali. Saya kasih Y-nya 1. Sekarang saya kasih lagi COVID membuat ekonomi kacau. Itu ya, saya kasih 0. Oke, sekarang saya kasih, jadi ini saya kasih training dulu nih, sistem saya kasih training, tapi perhatikan X-nya bukan lagi angka. X-nya saya kasih kata-kata. Y-nya kebetulan saya kasih, kalau enggak Y-nya saya kasih kata-kata juga lah. Nih ya, sentimen positif. Sentimen positif. Jadi XY kata-kata dua-duanya. Ini sentimen negatif. Oke. Negatif. Oke. Sekarang saya punya kata-kata. Misalnya kayak gini. Misalnya kata-katanya gini ya. Apa? Besok banjir besar. Kira-kira Y-nya apa? Silakan diketik di chatting. Sentimen negatif langsung pada ya, langsung pada bisa jawab ya. Ini adalah sentimen negatif. Jadi ini adalah artificial intelligence. Cuman kalau saya nanya ke Anda, A-nya berapa, B-nya berapa, nggak ada yang bisa jawab. Saya juga nggak bisa jawab. A dan B-nya nggak bisa kita jawab. Tapi dari sini kita bisa belajar sentimen positif, negatif, segala macam. Gitu. Terus ya. Aduh, waktu habis nih. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan buat saya ke gambar, mudah-mudahan Pak Adib bisa ngajarin tentang orange ke Sentimen analisis. Oh ya, ya, siap, Pak. mahasiswa karena waktu saya habis. Cuman kalau pengen belajar juga silahkan di YouTube saya juga saya ngasih tentang orange juga ada. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Pak Adit. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya Pak Uno. Wah, mantap sekali ya. Ini karakternya Pak Uno kalau ngasih apa namanya materi adik-adik dan Bapak Ibu peserta jadi santai tetapi padat berisi sampai kadang-kadang memang lupa waktu. Oke, terima kasih banyak Pak Uno. Nah, silakan bagi adik-adik peserta, Bapak Ibu yang hadir di sini jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan maupun yang sedang menonton dari YouTube, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita di pagi hari ini, Pak Uno Purbo, bisa dituliskan di chat ataupun di komentar di YouTube. Silakan. Nah, untuk absensi nanti akan di-share dari informasi dari panitia akan di-share di akhir sesi. Silakan kalau ada yang ingin mau ditanyakan. Mungkin kalau sambil menunggu pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ono tadi, itu boleh saya simpulkan bahwa kalau masalah digitalisasi ekonomi itu bukan hanya sekedar yang dulunya offline, yang konvensional itu dibawa jadi online ya Pak ya. Jadi bukan hanya bagaimana kita menerapkan komputer atau teknologi informasi di dalamnya, tapi banyak hal. Tadi disampaikan ada yang namanya big data, kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh data analisis sehingga menghasilkan informasi-informasi ataupun pengetahuan yang sebenarnya mungkin di luar dari kebiasaan data tersebut gitu ya, bahkan bisa untuk prediksi, kemudian akhirnya nanti bisa mendukung decision support system akhirnya jadinya gitu ya, ataupun bahkan ilmu-ilmu yang lain yang sekarang sedang berkembang seperti user experience itu mungkin akan juga menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap digital ekonomi ya Pak Ono ya. Jadi gimana kita bisa menyajikan, mungkin salah satu contohnya kalau saya biasanya ya antar marketplace kan beda-beda model desainnya Pak Ono ya. Jadi mereka punya riset tersendiri juga di bagian itu dan saya kira ya mungkin para hadirin yang ada di sini yang concernnya di bidang TI akan bisa menjadi atau mengambil peran dalam hal itu juga. Kemarin tuh saya kemarin saya dengerin siapa ya namanya. Pokoknya kayak ininya Gojek lah. Apa sih? Bukan, sorry. Grab. Kayak bukan marketing ya. Orang user experience-nya Grab. Kan dia ngomong, ini kita harus mendesain perjalanan user di aplikasi dia. Mulai dari
minta dijemput, terus mulai dari si supirnya segala macam sampai dia terakhir. Nah, terus dia bilang terus terang, dia orang IT sih, orang IT tapi ngomongnya di level kayak gituan. Nah, terus dia bilang terus terang, di belakang itu semua adalah artificial intelligence. Jadi waktu kita ngedesain user experience segala macam, supaya kita bisa customize, supaya kita bisa tepat user ini butuhnya apa segala macam, itu di belakangnya AI semua sih sebenarnya. Jadi AI itu jadi fondasi. Iya, Pak. Harus kalau boleh saran sih diajarin ke semua jurusan sih, jangan monopoli jurusan IT. Harus nego nih kalau betul, bisa. Kan mungkin di sana ada jurusan ekonomi lah, apa segala macam, Ada. nego kita harusnya. Orang IT harus nego ke jurusan lain. Kalau kalian mau sukses di kemudian hari, tolong pelajaran ini dimasukin ke semua mahasiswa di satu kampus itu gitu. Iya, betul, Pak. Betul. Iya. Bisa memprediksi orang itu akan ngeklik ke tombol apa, Pak, ya? Mungkin, Pak, ya? Jadi Iya, bukan prediksi kali. Kayak memaksa, bukan maksa ya kali ya. Iya. Mengiming-iming kali ya. Kalau Anda klik tombol ini ya lu dapet yang lu mau gitu, kira-kira kayak gitu. Iya, betul. Iya, Pak, ada pertanyaan silahkan Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik peserta yang hadir. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat, mungkin saya coba. Kalau enggak, saya ini deh. Pengen rangin orange-nya dikit biar pada inilah. Siap Pak, boleh Pak nanti. Tapi kalau nggak ada pertanyaan loh, kalau belum ada pertanyaan. Kalau enggak, sementara sih belum ini Pak. Pada malu-malu ya. Iya. Atau mungkin mereka menunggu dikasih pertanyaan dari Pak Ono, mungkin Pak nanti mereka jawab. Lu tadi udah banyak banget tadi. Pada jago-jago, kalau jawab pada jago nih ternyata. Livio jago tuh, Livio jago, siapa jago. Nggak ada? Atau saya ini aja? Belum ada. Oke. Ini sorry, ini sampai kita punya waktu berapa menit buat tanya jawab sebenarnya ya? Lagi 20 menit sebenarnya Pak. Oh, 20 menit ya? Kurang lebih 20 menit ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ngasih gambaran tentang ini aja sih, Orange, biar teman-teman pada ini semua. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Nah, ini sambil menunggu. Sambil nunggu ya. Silakan kalau yang mau, share screen dulu. Bentar, share screen-nya mana sih? Ini dia. Share screen. Oke. Nah, ini saya akan coba jalankan Orange. Anda semua silakan. Nanti mungkin Pak Adit bisa jelaskan yang lebih banyak lagi tentang Orange ini. Anda bisa download Orange ini di internet gratis. Orange data mining kata kuncinya. Orange data mining. Ini ada download. Ini kita bisa download. Websitenya adalah orange.biolab.si. Kata-kata biolab artinya yang bikin bukan orang informatika bener loh. Jadi yang bikin adalah orang bioinformatics, biomedical. Jadi emang orang-orang kedokteran sih yang bikin sih sebenarnya. Karena orang kedokteran ilmunya nggak secanggih orang informatika, dia bikin yang gampang buat dokter segala macam. Nah ini kalau kita klik download, kita bisa install di Windows, di Mac OS. Saya gedein aja. Windows, Mac OS sama Linux bisa diinstal ya. Jadi ini semua bisa diinstal di situ. Nah, saya pakainya Linux dan saya taruh ini semua di website saya tadi tuh LMS Ono Center ORID/pustaka. Masuk lagi ke pustaka. Di sini ada data engineering. Di data engineering ini ada file namanya OVA. OVA ini adalah file yang bisa kita restore, kita jalankan di VirtualBox. Cuman ini bukan Windows, dia desktopnya Ubuntu versi 18.04 yang dalamnya sudah saya install Orange dan sudah ada data-data buat ngopreknya. Kebetulan bukan hanya Orange di situ, ada Orange, ada Python, ada R segala macam, sama data-datanya buat utak-atik segala macam udah ada di situ sebagian. Jadi udah enak mainnya. Nah ini saya masuk ke sini. Ini bentuknya kayak gini kalau Anda masuk. Username-nya Ono, ONNO, passwordnya 123456. Cuman filenya gede loh ini. Saya kasih lihat dulu. Filenya 12 GB ya. Jadi kalau bisa satu orang aja atau satu orang yang download terus copyin ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, untuk jalaninnya kayak gini, Orange Canvas. Saya kasih kayak gitu biar jalan.
Eh, ini buat pemula aja. Saya ngasih lihat kemampuannya dia. Kalau kita download dari Orange yang ini, kemampuannya terbatas sih sebenarnya. Kalau jadi download apa ajanya terbatas. Di yang di sini sudah saya tambah-tambahin macam-macam. Jadi yang normal Orange-nya cuma ada data, visualisasi, model, evaluate, unsupervised. Sampai titik ini doang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 modul aja yang ke-install. Modul yang bawahnya nggak di-install sama dia. Jadi ini harus di-install tambahan. Sebelum saya terangkan, waktu nyala pertama kali, sarannya masuk ke example. Nanti kita bisa coba-coba ya. Ada tentang file, data table, interactive visualization, visualization data subset, classification, ini klasifikasi, tree buat klasifikasi, principal component PCA, itu istilahnya orang statistik. Ini ada feature ranking, ini banyak statistik banget. Kalau udah mulai main ini, udah mulai kerasa bahwa ilmu yang dipakai adalah ilmu statistik sih sebenarnya. Oke, dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan kasih contoh cepet aja supaya kebayang makhluknya seperti apa. Paling enak visualisasi berbentuk gambar, image. Saya akan analisa gambar, tapi dia bisa analisa macam-macam ya. Angka bisa, kata-kata bisa, segala macam bisa sih sebenarnya. Cuman yang kalau gambar, kalau kita visualisasi gambar lebih enak buat nangkep ya. Jadi ini saya akan tarik ke sini. Jadi caranya cuma tarik, saya ulang lagi ya. Jadi cara programming cuma ini ditarik ke sini, cuma gitu aja. Nah ini kita bisa lihat, saya di sini udah saya masukin domestic animal, jadi binatang peliharaan, ada 20 gambar binatang peliharaan yang saya ambil dari foldernya ada di sini sih. Ini foldernya dari Ono, Python Data Mining, Orange, Domestic Animal. Di situ ini domestic animalnya diambil dari internet sih. Oke, ini masuk, dah. Kalau pengen lihat domestic animalnya seperti apa, saya ambil image viewer ini, saya sambungin aja, kita bisa lihat. Datanya seperti ini sih. Jadi kayak gambar anak-anak aja, ini buat latihan aja ya. Ini ada ayam, ada bebek kecil, ada kambing apa nggak ngerti dah. Oke, ini ada kalkun, ada bebek, ada sapi segala macam. Nah, tugas utama kita adalah kita melakukan klasifikasi. Jadi kalau balik lagi ke sini kita klasifikasi. Bukan prediksi, kita klasifikasi, tapi yang kita klasifikasi gambar, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ini pasti nggak satu keluarga sama ini. Ini nggak satu keluarga sama ini. Cuman ini kita bisa lihat ini satu keluarga nih, dua makhluk ini. Sama-sama gendut, sama-sama kakinya 4, punya buntut, punya tanduk. Ini pasti satu keluarga. Ini sama si ini kayaknya nggak satu keluarga nih. Tapi ya kalau kita angkat ke keluarga burung-burungan, ya kayaknya satu keluarga burung-burungan sih. Tapi yang jelas ini sama sini nggak satu keluarga. Jadi tugasnya adalah melakukan klasifikasi seperti itu. Kalau kita pakai mata aja sih kita bisa ngelihat sebagai manusia gampang. Bayangkan ini komputer yang melakukan klasifikasi. Artinya dia bisa deteksi dong, ini kakinya 4. Sini ada buntutnya, sini ada tanduknya, ini ada sayapnya, ini kakinya cuma 2, ini ada paruhnya, ya. Yang di sini ada kaki 4 tapi kecil. Ini kaki 4 tapi gendut. Ini agak kurus. Kemungkinan bisa larinya lebih kencang. Kayak gitu-gitu loh. Jadi harus bisa klasifikasi seperti itu. Jadi kita harus bisa dapetin fitur dari gambar-gambar ini. Nah, yang jadi masalah, ini masalah gedenya, kita lihat bentuk datanya seperti apa. Apa dikasih tahu di data itu, ini kakinya 4 loh, ini ada buntutnya loh, ini ada sayapnya loh. Kita lihat datanya seperti apa. Ini kita sambungin, datanya bentuk file Excel sih bisa. Nah, cuma kayak gini datanya. Nama file, besarnya file dalam kilobyte, ini pixel. Lebar sama panjang pixel. Oke. Artinya kita nggak bisa dapetin fitur tadi, nggak bisa dapet kita. Kakinya 4, ada sayapnya, ada apa, nggak ada itu di gambar yang kita dapat tuh nggak ada. Itu semua nggak ada. Gimana caranya supaya kita bisa dapat fitur-fitur tadi? Masa di data entry semua sama manusia, kan gila manusia ntar bisa sinting ntar dia. Jadi nggak mungkin kita masukin kayak gitu. Jadi caranya adalah kita harus bikin mesin otomatis buat deteksi fitur-fitur tadi. Jadi caranya pakai di sini pakai image embedding. Nah, image embedding adalah Google Inception V3 yang dipakai. Makhluk apakah itu? Kita cari di Google. Oke, di sini Google Inception V3. Ini free, gratis, ada di Google Cloud.
dia jalanin GPU, Graphical Processing Unit, buat ngitung apa? Buat ngitung ini dia. Nah, makhluk ini yang dihitung. Ini adalah neural network punya Google. Tapi kalau nanti Anda belajar yang namanya neural network, kalau dikorek, neural network sebenarnya isinya cuma gini doang sih. Cuman itu aja asli. Neural network cuma memecahkan persamaan linear seperti ini. Cuman persamaan linearnya rumit. Yang kita bikin nanti gambar, kalau sekarang gambar, dari gambar kita Y-nya adalah klasifikasi fitur. Nah, ini outputnya kalau kita lihat di sini, dia akan bisa dapat 2048 fitur dari input gambar-gambar yang kita masukin. Jadi, kalau tadi kan saya fiturnya kaki ada berapa, sayap ada berapa, buntut ada berapa, paruh ada berapa, kayak gitu ya, itu fitur kan. Cuman ini fiturnya lebih dahsyat. Kita kagak tahu dia caranya bikin fitur seperti apa, pokoknya dia bagi pakai neural network kayak ginian, dapat 2048 fitur. Beres ya? Nah, sekarang kita lihat efeknya dari ini semua. Ini udah tahu cara kerjanya, dia neural network. Oke. Nah, sekarang kita sambungin di sini. Ini perhatiin kalau kita kirim, dia akan kirim data ke internet sih sebenarnya. Perhatiin nanti ada kayak apa ya? Ada kayak ini lagi jalan lah, nih. Nih, muter ya udah kekirim. Tadi kan apa kursornya muter tuh. Nah, itu kekirim dan ngirim balik dari internet ke kita. Oke. Nah, dari sini kalau kita ingat datanya seperti ini yang asli. Data aslinya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat datanya jadi seperti apa sekarang. Kita bisa lihat di sini sekarang datanya. Kita ambil dari Google, kita lihat di sini. Oke. Kita cek sekarang. Berubah datanya. Data asli masih ada, cuma di sini ada fitur. Fiturnya berbentuk angka sih. N0 apa, N1 apa, N2 apa, kagak tahu apaan. Pokoknya hasil rekayasanya dia dari 0 sampai 2047. Karena dia mulai dari 0 jadi 2047. Kalau mulai dari 1 jadi 2048. Jadi persis seperti yang disebut di sini ada 2048. Oke. Kita punya 2048 fitur yang harus dideteksi. Nah, sekarang buat klasifikasi, kita kan mengkelompokkan sebenarnya. Ini kakinya ada berapa, ini sayapnya ada berapa. Jadi sebenarnya kita cari perbedaan jarak antar fitur-fitur ini. Kalau kita geser lagi ke sebelah kiri. Nah, ini kiri kan ininya apa sih? Makhluknya ya. Ada calf, chick, cat, goose segala macam. Jadi kita ngitung jaraknya. Kalau ini jaraknya dekat berarti kemungkinan satu keluarga. Gitu ya. Kalau ini jaraknya jauh, nah misalnya ini 0 sama 0 dekat. Tapi apanya bisa jauh loh, hati-hati. Jadi nanti di rata-rata semuanya dan kita bisa ngitung jarak itu, nanti kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan jarak antar fitur tadi, gitu ya. Dan ini proses pengelompokan pakai jarak namanya unsupervised learning. Jadi yang melakukan pembelajaran adalah si programnya sendiri. Jadi kita sama sekali tidak pernah ngasih tahu ke programnya, ini sapi loh, satu keluarga sama sapi yang itu loh. Ini bebek loh, satu keluarga sama bebek yang itu, kira-kira gitu. Kalau yang ini, dan teknik ini yang kita pakai buat melakukan analisa dari virus COVID lah, persis kayak gitu. Jadi dia mengkelompokkan berdasarkan fitur. Nah sekarang untuk unsupervised learning, ini unsupervised learning, oke. Di sini ada distance buat ngukur jarak. Jadi cuma gini doang, kita masukin distance. Jadi kita bisa ukur jaraknya berapa. Nah setelah jaraknya dapat, kita masukkan clustering. Clustering itu klasifikasi, pengelompokan. Kayak kalau kita ke real estate, ke perumahan-perumahan kan ada cluster mawar, cluster apa. Itu pengelompokan. Kita melakukan pengelompokan supaya hidup kita enak. Saya akan kasih image viewer lagi. Jadi nanti yang berhasil dikelompokkan, gambarnya kita lihat. Kita akan lihat di sini gambarnya. Oke. Tapi ini belum, karena belum dikelompokin, saya akan masuk ke kelompok ini. Nah, sekarang saya akan, nah ini kelompok hasil pengelompokannya dia. Oke. Supaya enak, dua-duanya dikasih lihat nih sekarang, gambar sama kelompoknya. Nih. Nah, kalau ini semuanya lagi kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada ox sama cow. Saya klik di sini. Iyalah. Coba. Harus digituin dulu ya. Dipancing dulu sialan. Bego. Ya.
Harus dua-dua sekaligus kalau mau enak. Nih, ya. Ini Ox dan Co. Kelihatan dia satu keluarga ya. Karena kakinya 4, gendut, ada apa sih namanya? Tanduk, ada buntut. Ini satu keluarga kelihatan. Oke. Tapi ada ini yang lain lagi coba. Rooster sama hen. Satu keluarga nih. Oke. Kelihatan satu keluarga. Duck sama goose. Kelihatannya satu keluarga. Walaupun satu lehernya pendek, satu lehernya panjang ya. Coba kita lihat satu keluarga lagi. Kid sama goat, satu keluarga lagi. Nah, sekarang kita lihat yang agak satu keluarga. Ini ox, cow, ini ada calf yang nggak terlalu satu keluarga. Bedanya apa ini? Nih, satu keluarga. Ini ya sama gendut, kakinya 4 ada ini. Bedanya di sini ada tanduk, sini nggak ada tanduk. Gitu. Tapi kelihatan satu keluarga, tapi nggak terlalu satu keluarga. Coba yang ini. Nah, ini kid sama goat sama warnanya hijau, warnanya coklat. Lamb warnanya putih. Tapi kelihatan kayaknya satu keluarga, cuman yang satu warnanya putih, gitu. Jadi dia bisa ngelihat sendiri langsung. Nah kalau kita lihat yang ini, nih, nah ini kelihatan kaki 4 semua nih makhluknya, kakinya 4 semua. Kalau kita lihat yang ini burung-burungan semua nih, kelihatan, burung-burungan semua. Jadi dia bisa mengklasifikasikan sendiri langsung. Dan ini otomatis dia yang bikin loh, oke? Kita nggak bikin. Kita cuma bikin algoritmanya. Algoritmanya cuma gini doang kalau dilihat mesin learning mah blow on banget. Ini saya buang-buangin ya. Remove, nih remove, nih remove. Udah. Algoritmanya cuma gini doang. Parah banget sih. Oke. Jadi cuman ambil gambar, ini mah cuman read data doang kan. Oke. Terus masuk ke Google, ini mesin learning benernya yang di sini. Ini pakai neural network, hitung jarak, cluster. Ini cuman visualisasi doang. Jadi cuman 3 ini sih sebenarnya. Gitu. Jadi algoritma kira-kira kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan posting di chat. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Adit. Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak. Nah, itu yang membuat mahasiswa saya yang di data mining protes Pak. Kok bisa sederhana seperti itu jadinya pakai orange Pak gitu. Terus saya kemarin coding panjang lebar gitu. Udah panjang lebar tetap nggak dapet ininya ya, nyawanya nggak dapet, nyawanya nggak dapet. Kalau kalian orange kan dapet nyawanya, tapi emang skillnya harus latihan tetap pakai Python sih. Kalau yang benernya tetap Python. Terima kasih Pak. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak Unu di kolom chat. Nah karena keterbatasan waktu ini mungkin saya bacakan satu ya, beberapa pertanyaan juga. Ya saya coba cepet deh jawabnya. Saya coba cepet jawab. Oh, oke Pak, boleh Pak. Nah di sini yang pertama dari Irfan. Ketua HMJTI ya bertanya bagaimana terkait e-payment, Pak. Nah, benar sekali ya, salah satu bagian dari ekonomi digital yang berkembang kan masalah e-payment ya. Jadi apakah itu akan menggantikan uang yang konvensional, mungkin seperti itu pertanyaan Pak, dengan dalam bentuk digital. Nah, gimana menurut pandangan dari Pak Ono sendiri? Ini jawaban cepatnya aja ya. Jujur teman-teman di Bank Indonesia udah ngomong terus terang aja kalau uang kertas itu biayanya mahal. Jadi karena uang kertas itu harus diangkut pakai truk ke bank-bank, dari bank ke Bank Indonesia cabang, udah gitu disebarin ke bank-bank lain. Dan hari ini jujur sebagian besar orang terutama di desa pakai uang kertas itu. Dan itu uang kertas yang rusak harus dibalikin ke Bank Indonesia, dibuang, terus dicetak ulang yang baru yang bersih. Jadi biayanya uang kertas itu mahal banget. Jujur Bank Indonesia ngomong terus terang, kalau bisa pakai elektronik, mereka lebih suka elektronik. Jauh lebih murah biayanya. Dan lebih presisi ya. Kayak kita lihat aja, tol segala macam kan udah elektronik semua. Kenapa elektronik nggak bisa dikorupsi? Jadi jujur mereka arahnya gitu semua. Jadi kalau Anda bisa konsentrasi ke dunia e-payment segala macam, memang larinya ke sana. Gitu. Cuman ini ada cerita serunya karena ada OVO dan segala macam. Ini Bank Indonesia lagi mulai meregulasi, mengatur supaya pakai QR code-nya Republik Indonesia. Jadi ada yang namanya QR code Indonesia, tapi sekarang OVO segala macam udah mulai ngadopsi QR code itu supaya semuanya tersentral, terkontrol sama Bank Indonesia supaya bisa menjamin kualitas keuangan itu ke rakyat gitu, kira-kira gitu. Jadi ada isu-isu seru lah di situ. Tapi jawaban singkatnya dan mulai banyak bermunculan yang lain Pak ya. Jadi bukan hanya OVO sama GoPay, mulai Dana dan lain sebagainya itu. Terutama yang pinjaman pinjol itu, pinjaman online, itu bikin kacau itu. Iya benar.
Kemudian saya lanjutkan Pak Ono ke Ya, pertanyaan silakan. selanjutnya Pak ya. Jadi di sini terkait masalah mata-mata yang tadi Pak jelaskan. Ya, Di sini ada ya. pertanyaan dari Kartika Nikova. Nah, itu melanggar hukum atau tidak Pak? Nah, itu pertanyaannya Kartika Nikova. Mata-mata mengambil data tanpa izin. Nah, mungkin gitu. Nah, pada hari ini hukumnya belum ada. Jadi pada hari ini belum ada karena hukumnya lagi digodok sama DPR. Jadi mereka lagi bikin apa sih nama hukumnya? Undang-undang PDP. Apa ya? Privacy data apa gitu. Jadi mereka lagi menggodok undang-undang itu belum ditandatangan sampai hari ini. Jadi kondisi hari ini mereka masih selamat. Tapi kalau itu sampai ditanda tangan, nggak bisa lagi sembarangan melakukan itu. Negara, bukan negara ya kali, bangsa yang sudah melakukan tanda tangan undang-undang seperti ini adalah Eropa. Eropa namanya GDPR, singkatannya saya lupa apa, tapi intinya akibat undang-undang di GDPR, Google, Yahoo harus bayar apa sih namanya? Denda. Dan dendanya itu miliar dolar ke Eropa. Gitu. Hari ini Indonesia, mereka masih selamat di Indonesia karena pemerintahnya agak lemot tanda tangan kayak gituan, gitu. Jadi solusinya gini, kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri supaya data kita seminimal mungkin yang lepas, data Betul. pribadi kita seminimal mungkin yang lepas karena kondisinya hukumnya nggak bisa melindungi kita. Jadi contoh, jangan posting sembarangan. Oke, terutama nomor telepon, jangan diposting sembarangan. Kalau ada orang di mall Pak, ini silakan isi formulir buat apa segala macam. Ya isinya rada ngaco-ngaco lah supaya data pribadi kita nggak terlalu lepas gitu deh. Betul Pak. Jangan install aplikasi main next aja Pak ya. Itu paling parah banget. Kan aplikasi. Betul. Waduh, Kalau di ngeri. HP itu kan main allow. Wah, itu ngeri banget, betul. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, ini bukan pertanyaan ya. Susah Pak Python, apakah bisa ngajarin Pak gitu dari Wahyu Nugroho. Yang ngajarin Pak Adit. Susah Pak Python. Yang ngajarin Pak Adit. Tapi Python masih lebih gampang loh. Kalau nggak percaya gini lah, saya kasih ini. Python tuh gampang loh asli. Lo bandingin sama C, sama Java, membandingkan Python kemana-mana. Ini saya kasih lihat gombal ya. Kompasiana. Ini saya kasih efek, bukan Pythonnya sendiri ya. Saya efeknya. Anda semua tahu saya orang udah tua. Saya bukan orang muda seperti Anda. Anda yang umurnya mungkin umurnya kepala 1 atau kepala 2 maksimum. Tapi kemungkinan kepala 1, masih banyak yang kepala 1 ya. Saya kan umurnya kepala 5, bentar lagi kepala 6. Oke, nih sekarang saya kasih lihat. Ini saya bikin artikel di Kompasiana. Text mining persepsi media online tentang panelis Pilkada DKI. Nggak ada hubungan sama Python ya, kelihatannya. Saya gedein dikit, nih saya kasih lihat. Seminggu belakangan saya iseng-iseng belajar coding menggunakan bahasa Python. 1 minggu langsung bikin artikel ya. Jadi ini lagi Pilkada DKI waktu itu. Oke, lagi Pilkada DKI ada 3 kontesan, ada Agus Silvi, ada Ahok Jarot, ada Anies Baswedan sama siapa satu lagi tuh? Lupa. Maklum, nggak suka politik jadi lupa. Terus yang codingnya, programnya adalah baca ke Google, masukin keyword ini, terus kita hitung. Oke, kita hitung kata apa yang sering keluar dari artikel-artikel dari Agus Silvi, Ahok, sama Anies tadi. Nah, sekarang kemudian saya hitung hubungan antara kata. Kata ini berhubungan sama kata apa, frekuensinya berapa sering berhubungan. Nah, ini hasilnya nih. Oke, hasilnya. Ini gambar yang keluar salah satunya. Pertanyaannya, ini gambar dari siapa? Silakan ditulis di chat. Apakah Agus Silvi, apakah Ahok Jarot, atau Anies? Ini gambarnya siapa? Silakan ditulis di chat. Oke, mabok lo. Ini Agus Silvi, Ahok, apa Anies? Gak ada yang bisa jawab. Ahok, sepertinya Ahok. Review Agus Silvi, Pak. Yang benar adalah Fadilah, Agus Silvi. Kan pada bingung kan? Ahoknya gede, kenapa nih Agus Silvi? Saya juga bingung. Jadi kalau Fadilah baca di ini, kelihatan nih. Ini persepsi dari Agus Silvi, kelihatan. Kemungkinan Fadilah bacanya di webnya langsung, jadi dia tahu Agus Silvi. Saya juga bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kerjain 2-3 kali, keluarnya kayak gini terus. Terus saya baca akhirnya artikelnya. Akhirnya saya bisa ngerti kenapa Ahok
jadi gede, banyak sekali yang kata Ahok dipakai. Ternyata Agus Silvi menyerang Ahok. Jadi Ahoknya munculnya banyak. Terus yang masalah kedua, Agus berubah-ubah nama. Kadang-kadang namanya Agus Silvi, kadang-kadang namanya Agus, kadang-kadang namanya AHY, kadang-kadang namanya SBY. Karena dia berubah-ubah nama, secara marketing, secara branding jadi nggak kuat. Jadi Ahoknya jadi munculnya gede. Ahok yang benar adalah yang ini. Ini Ahok yang benar. Tapi Ahok ditempel sama kata-kata agama, sidang, umat, kacau. Itu yang bikin Ahok masuk penjara. Dan Anies gede banget. Yang gede Baswedannya bukan Anies. Tapi ini saya kerjakan dalam waktu seminggu loh. 1 minggu. 1 minggu belajar bahasa Python. Jadi kalau Anda yang umurnya masih kepala 1 atau kepala 2 dan komplain, keterlaluan sih. Ini Ono kerjakan dalam waktu seminggu. Gitu Pak Adit. Balik lagi Pak Adit. Ya, dan banyak library ya Pak ya kalau Python. Oh enak banget sih. Ya benar. Iya. Apalagi Iya, buat data science. Iya benar Pak, pakai library scikit-learn. Ya. Oke, terima kasih Pak Ono. Nah ini karena keterbatasan waktu, bagaimana Habis ya? Tadi MC sudah habis ya, Dena atau siapa di sini panitia sudah habis. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Ono sudah bersedia sharing di acara webinar Integer ini. Pak Ono sudah meluangkan waktu di hari Minggunya untuk bisa berbagi ilmu di sini bersama